Selamat malam, Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Komte Dakostanarus Kamengmau, RPPN tingkat 1 kelas A. Saya akan mempresentasikan materi tentang anatomi fisiologi sistem perkemihan. Sistem perkemihan atau sistem urinariar adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Bagian-bagian sistem perkemihan. Yang pertama, 2 ginjal yang menghasilkan urin, 2 ureter yang membawa urin dari ginjal, 1 vesika urinariar tempat urin dikumpulkan, dan 1 uretera urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Fungsi-fungsi sistem perkemihan. Sistem perkemihan berfungsi untuk menghasilkan urin dengan menyaring sisa pembuangan tubuh dan air berlebih dari darah. Urin kemudian akan disalurkan ke kandung kemih dengan melalui 2 tabung tipis yang disebut ureter. Ketika kandung kemih penuh, Anda akan membuang urin melalui uretra. Selain itu, sistem perkemihan dan ginjal juga berfungsi untuk menghilangkan cairan pembuangan yang disebut dengan urea serta menjaga keseimbangan air, natrium, dan kalium. Urea sendiri diproduksi saat makanan yang mengandung protein dipecah dalam tubuh. Ginjal terdiri dari sepasang organ, yaitu ginjal kiri dan ginjal kanan yang terletak di area punggung bagian bawah. Organ ini bentuknya menyerupai kacang merah dan berukuran sekitar 10-13 cm atau sebesar kepalan tangan. Ginjal memiliki sekitar 1 juta nefron yang berperan sebagai penyaring darah. Fungsi ginjal. Yang pertama, menyaring dan membuang limbah. Fungsi ginjal salah satunya adalah membuang racun, kadar garam yang berlebihan, dan urea atau limbah mengandung nitrogen hasil dari metabolisme protein. 2. Mengendalikan keseimbangan air. Salah satu fungsi ginjal lainnya adalah mengendalikan dan memantau keseimbangan air di dalam tubuh. Melalui organ ini, saluran jaringan tubuh dipastikan menerima air agar dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, mengatur sel darah merah. Selain 2 hal di atas, fungsi ginjal lainnya yaitu mengatur sel darah merah dalam tubuh. Oksigen adalah unsur penting dalam peredaran darah. Ketika tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen, maka ginjal akan mengeluarkan hormon eritropoietin. Yang keempat, mengatur tekanan darah dan kadar garam. Mengatur tekanan darah dan kadar garam dalam darah juga merupakan fungsi ginjal yang tak kalah penting. Ginjal akan memproduksi enzim renin sebagai prosesnya. Ketika menyaring darah, aliran dan tekanan darah yang stabil dibutuhkan oleh ginjal. Struktur ginjal. Sel ginjal terdiri dari 2 struktur, glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus berfungsi menyerap protein dari darah yang masuk dalam sel ginjal, sedangkan kapsul Bowman berfungsi mengalirkan darah ke tubulus renalis. Di dalam struktur sel ginjal inilah zat limbah dalam darah disaring. Ureter adalah suatu arus muskuler berwujud silinder yang mengantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Panjang ureter adalah sekitar 20-30 cm dengan diameter maksimum sekitar 1,7 cm dan tidak jauh kandung kemih dan berjalan dari hilus ginjal menuju kandung kemih. Ureter dibagi menjadi pars abdominalis, pelvis, dan intravesikalis.
Dinding ureter terdiri dari mukosa yang dilapis oleh sel-sel transisional, otot polos, sirkuler, dan longitudinal yang mampu melaksanakan sikap yang dibuat kontraksi guna mengeluarkan urin ke buli-buli. Ureter dibagi menjadi dua, yaitu ureter pars abdominalis berada dari pelvis renalis sampai menyilang fasa iliaka, dan ureter pars pelvica yang berada dari mulai persilangan fasa iliaka sampai masuk ke buli-buli. Secara radiologis, ureter dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ureter 1/3 proksimal mulai dari pelvis renalis sampai batas atas sakrum. 2. Ureter 1/3 medial mulai dari batas atas sakrum sampai bawah sakrum. Ketiga, ureter 1/3 distal mulai batas bawah sakrum sampai masuk ke buli-buli. Fasika urinaria. Fasika urinaria atau kandung kemih dapat mengembang dan mengepis seperti balon karet, terletak di belakang simfisis pubil di dalam rongga panggul. Bentuk kandung kemih seperti kerucut yang dikelilingi oleh otot yang kuat, berhubungan dengan ligamentum vesica obliquus medius. Fungsi-fungsi kandung kemih. Fungsi kandung kemih yang sehat adalah menyimpan urin hingga waktunya dikeluarkan oleh tubuh, namun fungsi ini bisa terganggu jika terdapat infeksi atau masalah kesehatan lainnya pada kandung kemih. Kandung kemih adalah bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat dalam tubuh manusia. Selain ginjal, organ lain yang termasuk juga ke dalam sistem ini adalah saluran ureter yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih, serta saluran uretra yang mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Uretra. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuangan baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Uretra merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar dari kandungan kemih melalui proses milksi. Ureter secara anatomi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu uretra posterior dan uretra anterior. Uretra diperlengkapi dengan sfinkter uretra interna yang terletak pada perbatasan kandung kemih dan uretra, serta eksterna yang terletak pada perbatasan kandung kemih posterior. Pria memiliki uretra yang lebih panjang dari wanita, artinya wanita lebih resiko terkena infeksi kantung kemih atau sistitis dan infeksi saluran kemih daripada pria. Proses pembentukan urin. Yang pertama, filtrasi. Proses pembentukan urin yang satu ini dilakukan dengan bantuan dari ginjal. Setiap ginjal mempunyai sekitar 1 juta nefron, yaitu tempat pembentukan urin. Pada waktu tertentu, sekitar 20% dari darah akan melewati ginjal untuk disaring. Kedua, reabsorpsi. Setelah filtrasi, proses pembentukan urin selanjutnya adalah reabsorpsi, yakni penyaringan ulang. Sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi, namun sebagian besar akan diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Ketiga, augmentasi. Augmentasi merupakan tahap terakhir dari proses pembentukan urin pada tubuh manusia. Jadi seperti yang disebutkan di atas, zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan disekresikan. Di sinilah tempatnya augmentasi terjadi. Tubulus contortus distla dan tubulus collectivus atau pengumpul sebagai tempat penyimpanan urin untuk sementara. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkemihan. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan.
kedua sosiokultural, ketiga kebiasaan seseorang, keempat tonus otot, kelima intake cairan dan makanan, yang ketujuh, keenam kondisi penyakit, ketujuh pembedaan, ke-8 pengobatan, dan yang terakhir pemeriksaan diagnostik. Sekian presentasi saya. Terima kasih.